Apa kabar saudara-saudara? Kelihatannya olahraga tadi atau kita punya game telah sedot seluruh energi saudara. Apalagi Johan, kan dia tambah berenang tadi. Capek. Tadi berapa orang yang berenang tadi? Johan, kita Hansen nggak usah, biasa aja. Oke, kita punya tema sebenarnya yang keempat, to serve His will in our generation. Tapi ya kita akan lakukan itu. Tapi saya ingin membahas dengan saudara tentang sebuah tema yang khusus. Stay on God's track. Itu yang bakal kita bahas. Ya, kita harus tetap berjalan dalam tracknya Tuhan. Ingat, kita punya tema itu berasal dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-26. Dimanapun aku berada, di situ pun hambaku harus berada. Itu punya pengertian Tuhan mau kita terus tetap terikat dengan Tuhan dimanapun. Artinya Tuhan mau kita, kalau pakai bahasa itu, nempel kayak perangko dengan Tuhan. Tuhan maunya dimanapun dia pergi, kita ada bersama-sama dengan dia. Dengan kata lain, kita harus menjadi orang-orang yang, saya pakai bahasa ini, yang mengerti mengalir bersama-sama dengan Tuhan, yang mengerti berjalan kemanapun Tuhan mau. Dengan kata lain, kita harus menjadi orang yang pandai membaca pergerakan Tuhan. Jadi kita nggak jadi orang bingung. Kalau orang tanya Tuhan ada di mana sekarang, kalau ditanya Tuhan ada di mana sekarang, kita harus jawab di sorga. Maksudnya gini, pergerakannya ada di mana? Kita harusnya bisa tahu, kita bisa bergerak bersama-sama dengan Tuhan. At least, kalau saya pergi ke kota-kota, mereka akan tanya, Bang Jo, apa sih yang Tuhan sedang buat sekarang-sekarang ini? Itu pertanyaan yang susah jawab loh. Paling susah dijawab. Saya selalu menjawab dengan sebuah statement yang simple biasanya. Saya belakang ini sudah susah simpelnya. Karena ini yang saya tahu begini, sekarang ini Tuhan sedang memakai siapa saja yang mau. Kalau zaman dahulu kala, di zaman perjanjian lama, on the Old Testament, God used one man. Benar gak sih? Kalau di perjanjian lama, Tuhan pakai satu orang. Misalnya, Tuhan pakai Musa, satu orang kan? Musa meninggal, Tuhan pakai siapa? Yosua, satu orang kan? So in the Old Testament, God used one person. If He can get hold of one person, and He can use that person to be His mighty instrument. That's normal ways of God doing it in Old Testament. Tapi di perjanjian baru, Tuhan berubah pendekatannya. Di perjanjian baru, Tuhan tidak menggunakan lagi satu orang, tapi Dia menggunakan satu tubuh. Makanya di perjanjian baru tidak ada Superman, yang ada super body, yang ada super team, gak ada super me lagi. Bahwa aku yang paling super, yang ada Sindradyun. Yang ada harusnya adalah Tuhan memakai pribadi-pribadi secara satu komunal. Tuhan gak pakai satu orang lagi, Tuhan pakai satu kelompok orang. Makanya saya yakin, tidak peduli kelompoknya mau besar, kelompoknya mau kecil, yang penting kelompok tersebut menyerahkan dirinya pada Tuhan, Tuhan dapat pakai. Nah, kelompok seperti apa ini maksud ini? Adalah kelompok orang-orang yang memang berjalan di tracknya Tuhan. Mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka tidak peduli apapun perjalanan kehidupan mereka. Mereka memandangnya sebagai proses kehidupan. Itu Tuhan bakal pakai. Nah, saya akan bilang juga ini yang kedua biasanya, bahwa pergerakan Tuhan akhir zaman bukanlah pergerakan satu kelompok, tapi pergerakan semua orang percaya. Amin. Itu disebut dengan last days movement. Amin. Pergerakan akhir zaman. Pergerakan siapa itu? Semua orang percaya adalah imam. Saudara saya adalah imam. Saudara saya terlibat dalam pelayanan. Bukan yang disebut pelayanan, bukan lagi cuman Bang Jo sama Kak Ina, Kak Sam sama Kak Kori, Kak Yudi sama Kak Hana. Cuma orang-orang itu yang disebut pelayanan. Cuman Stella, cuman Enos. Enggak. Nanti yang bakal disebut ini, semua orang-orang yang ada di Garap, semuanya terlibat dalam pelayanan. Semua kita terlibat dalam pelayanan. Gak tunggu satu dua orang lagi. Makanya kita tidak berpikir begini, only this man can, only that one can, these people, they can't. No, everyone can be involved in the movement of God. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, Tuhan sedang mengerjakan hal tersebut sekarang ini. Tapi ini yang saya ingin bahas dengan saudara, bahwa kadangkala yang jadi masalah itu begini,
kita menolaknya karena merasa nggak pantas, merasa nggak layak, merasa nggak bisa, merasa tidak qualified. Padahal prinsip yang utama adalah Tuhan mau pakai kita semua. So harusnya kalau Tuhan mau pakai kita semua, what is our part then? What is our responsibility then? We need to be prepared. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk dapat dipakai oleh Tuhan. We need to be prepared to be used by God. Karena Tuhan mau pakai kehidupan kita. Nah di apa yang kita bahas di sini, saya akan balik membahas tentang hal-hal normal yang terjadi pada saudara. Coba kita pindah ke slide yang berikutnya. Coba kita lihat slide yang berikutnya dulu. Ini dia. Banyak orang sedang kecewa dan marah karena mengalami pahitnya hidup. Kekecewaan adalah apa? Penghalang keintiman. Kita punya calling akhirat ini adalah abide totally in God. So you know His heart. So you know His movement. So you know where God is right now. Benar gak sih? That's why we call our theme is actually totally abide. Nah kita harus mulai dengan sendiri. Banyak orang marah pada Tuhan. Mereka kecewa. Mereka merasa bahwa Tuhan tidak adil. Kenapa orang lain percayakan, mereka tidak? Padahal ini prinsip. Apapun yang menimpa saudara tidak akan menghalangi pemakaian Allah dalam kehidupan saudara. Tidak akan. Saya kasih contoh cerita-cerita ya. Saudara mesti tahu seorang yang bernama Smith Wigglesworth. Siapa yang pernah dengar nama itu? Smith Wigglesworth. Cuma satu orang? Anda kenal siapa sih? Oke. Stella juga kenal. Smith Wigglesworth itu disebut sebagai Rasul Iman. Siapa dia? Dia adalah orang-orang pertama. Dia memulai karirnya sebagai apa? Plumber. Dia plumber sampai umur, tahu berapa? Sampai umur 50-60 tahun. Berhenti jadi plumber, kemudian jadi hamba Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, dia punya karunia kesembuhan. Dia kalau datang pelayanan, kesembuhan terjadi. Tapi yang mencatat buku tentang Smith Wigglesworth yang disebut dengan nama ini, The Apostle of Power. Dia tulis tentang itu. Dia adalah mantu dari Smith Wigglesworth. Dia berkata gini, kadang-kala si Smith ini melayani, dia sembuhkan banyak orang. Tapi yang cuci pakaiannya dia, pakaian dalamnya itu penuh dengan darah. Dia kadang-kala kencing darah, mengeluarkan darah, pendarahan, ya, kencing batu, apa. Tapi powerful. Dia berkata sampai bahkan dia melayani, dia harus ditopang belakangnya, pas mau berkhotbah dia berdiri. Tapi semua tetap terjadi. Bagaimana dengan pergumulan seorang wanita yang paling dikenal sebagai seorang yang sangat hebat, Kathryn Kuhlman. Kita cuma lihat dia berkhotbah yang luar biasa. Tapi Kathryn Kuhlman kan gagal dalam kehidupan rumah tangganya kan. Dia harus bercerai dengan suaminya. Kadang-kadang kita pikir kalau harus bercerai dan bisa dipakai oleh Tuhan, Tuhan tetap bisa pakai siapa saja. Halo? Sudah kaget dengan Kathryn Kuhlman? Ya, Kathryn Kuhlman harus berpisah dengan suaminya. Dan kemudian suaminya punya pacar lain, tentunya harus tinggalkan. Dia kemudian hidup sendiri, ya tentu menikah lagi. Tapi kemudian apa yang terjadi adalah Tuhan tetap pakai kehidupannya. Sebab kalau Tuhan mau pakai saudara, Tuhan tidak tanya riwayat hidup saudara. Dia tidak perlu tahu riwayat hidup saudara. Tuhan tanya kurikulum vitae. Tuhan nggak kayak gitu. Kalau Tuhan mau pakai kehidupan kita, Dia pakai aja kehidupan kita. Betul ya? Coba kita pindah pada slide yang berikutnya, Bill. Ini dia yang saudara mesti tahu ini. Ini adalah kisah tentang seorang yang bernama Naomi. Walaupun dalam kitab Ruth, ini seorang bernama Naomi. Masih ingat? Naomi pergi komplit. Suami istri dengan 2 anaknya. Pergi ke Moab. Pulang, apa yang terjadi? Semua laki-laki mati. Suaminya mati. 2 anak laki-lakinya mati juga. Akhirnya dia harus pulang dengan membawa siapa? 1 orang mantunya saja yang mau ikut dengan dia. Mantu yang satu yang bernama Orfa, dia berkata menolak untuk ikut bersama dengan Naomi. Yang pulang bersama dengan dia cuma Ruth. Tapi di kisah ini cuma disebut saja bahwa dia pergi dengan penuh, dia pulang dengan kosong. Apa yang terjadi? Dia ganti namanya. Do not call me Naomi, call me Mara. Mara artinya apa? Pahit. Sebenarnya Maria itu adalah salah satu nama secara Aramaik, berasal dari akar kata Mara. Makanya diperkirakan kemungkinan nama Maria artinya kepahitan juga. Ya, itu menurut akar katanya. Jadi kemudian dibilang ini,
dengan tangan penuh aku pergi. Dia bilang gini, jangan sebut aku Naomi, juga aku marah. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Apa saja yang menimpa kita, itu bisa saja menjadi masalah buat kita. Tapi itu bukanlah penghalang untuk Tuhan dapat memakai kehidupan kita. Kebenarannya begini, you can face the most troublesome problem in your life, but God still can use you. Still. Gak ada yang berubah. Gak ada yang berubah dalam hal tersebut. Nah, kita harus mengerti prinsip ini. Bahwa Naomi datang dengan cara yang seperti itu. Naomi berpikir bahwa yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadanya. Siapa yang tahu bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan malapetaka buat kita. Alkitab berkata dalam Yeremia 29 ayat 11, I know my plan for you. Aku tahu rancanganku buat kamu. Tidak ada rancangan yang mengandung kecelakaan. Semuanya rancangan yang gilang gemilang supaya kamu peroleh masa depan yang gilang gemilang dari Tuhan. Itu prinsip dari Tuhan yang kita perlu tahu. Bahwa kita perlu sekali untuk mengerti prinsip ini. Jangan tuduh Tuhan yang bukan-bukan. Lompat saja slide yang berikut. Saya tidak perlu bahas hal tersebut. Amsal 14 ayat yang ke-12. Ada jalan disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Kalau saudara pikir jalan saudara aman-aman saja, kalau menurut saya hati-hati aja nih. Orang-orang pikir jalannya mulus saja, mulus saja. Siapa tahu yang terlalu mulus bisa berbahaya pada saudara. Kita mesti jaga hal tersebut. Dalam kehidupan kita perlu tahu, kalau masalah datang karena kesalahan kita, jangan pahit dong sama Tuhan. Coba pindah dulu. Pantaskah kita marah mempersalahkan Tuhan atas keputusan yang kita ambil tanpa persetujuan dan pimpinannya? Kadang-kadang kita sudah punya rencana kita sendiri, terus kemudian kita suruh Tuhan terlibat dengan kita. Padahal yang punya rancangan siapa? Tuhan. I know the plan that I have for you. Tapi kita bikin rencana. Nah, banyak orang Kristen kayak yang ini. Banyak orang menjadikan doa sebagai pemberitahuan rencana dan keinginannya kepada Tuhan, dan mereka tidak peduli akan tanggapan Tuhan. Yuk kita rubah. Kadang-kadang kita sudah punya program dulu, kemudian kita berkata begini, Tuhan, berkatilah program kami. Yuk kita rubah. Tuhan, biar programmu yang kami kerjakan. Bisa? Tuhan biar kita tahu apa yang menjadi program Tuhan, supaya kita bisa terlibat di dalamnya. Tapi kita enggak. Kita buat program dulu, kemudian kita berkata, Tuhan, berkatilah program kami. Kalau misalnya berhasil, haleluya, saya memang perlu dipuji. Ketahuan dong. Kalau idenya kita mau kita dong yang dipuji, emang Tuhan. Sebenarnya begini, kata kunci masa kini ya, untuk kita dapat berjalan bersama dalam tracknya Tuhan itu adalah satu kata aja. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kata kunci untuk dapat berjalan dalam track Tuhan, gak ada kata lain. Hidup dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Galatia 5 ayat 16 sampai ayat yang 18. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. So many times kita cuma ikuti keinginan daging kita, kemudian kita salahkan Tuhan waktu kita punya masalah dalam kehidupan ini. Kalau saudara mau, itu saya sudah kasih ke Yudi akan bagikan buat saudara. Ya, kita harusnya berjalan menurut Roh. Dengan kata lain, kalau kamu mau berjalan menurut keinginan Roh, saudara harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus harga mutlak buat orang dapat berjalan dipimpin oleh Tuhan. Harga mati itu. Kita bisa berkata ini, saya percaya pada Tuhan, tapi tolong jangan dipenuhi oleh Roh Kudus. Gak bisa. Dipenuhi oleh Roh Kudus itu adalah apa? Harga mati. Itu gak bisa ditawar. Sebab kita berkata kepada kita begini, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena kedua-duanya bertentangan,
sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Stop dulu sini. Saudara pikir kan saudara punya kehendak kan? Betul kan? Masa saya beritahu saudara, saudara tidak buat apa yang saudara kehendaki. You don't do your own thing. Because your own thing is actually what? Being used by the other kingdom's will. So you are not doing your own thing. You do the will of the devil. Makanya saudara tidak mungkin. Alkitab ini, kamu tidak mungkin lakukan apa yang kamu mau. Kamu cuma ikuti keinginan kerajaan kegelapan yang berkuasa atas dagingmu. Makanya dia bilang begini, kamu tidak bisa, so kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kehendakmu telah diseret oleh keinginan dagingmu yang dikuasai oleh kerajaan kegelapan. Sebelum kamu dipimpin oleh roh, kehendakmu akan dikuasai oleh roh apa? Dalam kerajaan Allah. Makanya kita bilang begini, tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Terjemahan bahasa The Message bilang begini, why don't you choose to be led by the Spirit? So to be led by the Holy Spirit, hidup dipimpin oleh Roh Kudus adalah pilihan. Pilihan. Saya sudah ketemu orang yang ada di gereja yang paling percaya Roh Kudus, yang kalau mereka kebaktian bahasa rohnya bisa 1 jam. Oh, saudara di situ yang udah suka bahasa roh, saudara pasti minta pulang. Karena mereka bahasa roh lama banget, semuanya serba Roh Kudus, semuanya serba Roh Kudus. Tapi kalau orangnya memilih tidak dipimpin oleh Roh Kudus, selesai. You only have the gimmick, you don't have the life. Why don't you choose to be led by the Spirit? You need to choose. Saudara harus pilih itu. Itu kan terjadi begitu aja. Tiap pagi pilih untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Tiap pagi penuhlah dengan Roh Kudus supaya Roh Kudus memimpin kehidupanmu. Kita lebih banyak memilih untuk dipimpin oleh apapun dalam kehidupan ini, betul nggak sih? Kita memilih untuk dipimpin oleh kesukaan kita. Kita memilih dipimpin oleh hobi kita. Kita bangun tengah-tengah malam Barcelona. Kalah 2 kali saya nonton, saya menyesal nonton tapi kalah. Mereka Barcelona kan. Kita bangun pagi-pagi kita dituntun oleh hobi kita, ya nggak? Kita bangun pagi-pagi kita dituntun oleh kesukaan kita. Tapi kita tidak pernah membiarkan diri kita dituntun oleh Roh Kudus. Why? Because we don't choose. Kita perlu memilih untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Harus dipilih. Beberapa orang kecewa karena mereka memilih untuk kecewa. Benar nggak sih? They choose. Saya ketemu sepasang suami istri, ketemu dengan saya. Waktu ketemu mereka berkata begini, Bang Jo udah melayani Tuhan berapa tahun? Saya bilang saya melayani Tuhan dari umur 16 tahun. Umur saya sudah 50 tahun, kurang lebih 34 tahun saya melayani Tuhan. Oh iya Bang Jo, kami juga mulai melayani Tuhan umur 22 tahun. Itu sudah kurang lebih 30 tahun yang lalu. Tapi sekarang kami berhenti. Mengapa? Kita kecewa sama pendeta-pendeta. Kita kecewa sama orang Kristen. Kita kecewa sama orang-orang yang buat kesalahan di depan mata kami. Kita kecewa. Saya bilang begini, orang lain yang buat kesalahan, kamu yang gak layani Tuhan. Coba logikanya di mana? Yang buat salah orang lain, yang mengecewakan mereka manusia. Tapi mereka pilih gak melayani Tuhan. Tuhan bikin apa buat kamu? Tuhan tetap juru selamatmu. Dia tebus kehidupanmu. Dia berkati kehidupanmu. Dia tolong kehidupanmu. Sekarang kamu berpikir ini, mereka bikin kecewa buat saya tidak mau melayani Tuhan. Apa-apaan ini? What is the problem? They choose. Mereka memilih. Banyak dari kita kayak gitu. Kecewa sama orang, memilih menjauhi Tuhan. Loh ini apa-apaan? Tuhan gak salah, Tuhan dipersalahkan, kata hal tersebut. Isunya sederhana adalah mereka memilih untuk melakukan hal tersebut. Berapa banyak pilihan-pilihan kita adalah pilihan-pilihan yang sama sekali konyol, tidak berdasarkan kehendak Tuhan,
hanyalah berdasarkan kemarahan, keputusasaan. Coba, alasan Roh Kudus tidak memaksa karena dia menghargai keputusan yang berasal dari kehendak bebas manusia. Lihat dong gambarnya. Saya bangga banget dengan gambar ini. Seperti itu di tangan saudara, putusan saudara. Seperti Tuhan berkata ini, pegang di palu, terserah. Mau pukul kepala sendiri, terserah. Saudara mau pakai untuk paku palu apa? Boleh, palu. Mau pecahin celengan saudara, boleh. Ada alat di tangan saudara. You decide what to do with it. Nah, Tuhan tidak akan campur hal tersebut. Tuhan menyerahkannya kepadamu. Untuk menyerahkannya pada Tuhan atau tidak. Ada banyak orang duduk di bangku gereja bertahun-tahun tanpa sekalipun menyerahkan keputusan mereka untuk memilih Tuhan. Mereka hanya pilih kesenangan diri sendiri. Dan mereka cuma duduk di situ hanya untuk bikin senang diri mereka sendiri. Mereka tidak pernah memilih Tuhan. Hari ini saya perhadapkan pilihan pada saudara. Pilihlah untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pilihlah untuk dituntun oleh Roh Kudus. Pilihlah untuk berjalan berdasarkan kehendak Roh Kudus. Dengan cara adalah serahkan kehendak saudara kepada Tuhan. Putuskan, pilih. Nah, ini dia. Coba slide berikutnya. Hati yang rindu dipimpin oleh Roh Kudus, bukan sekedar untuk menghindari kegagalan. Kalau saya pakai bahasa positif, bukan sekedar supaya kita menang terus. Walaupun moto saya keep winning, saya beritahu pada saudara, tapi saya dipimpin oleh Roh Kudus bukan untuk itu tujuannya. Saya dipimpin oleh Roh Kudus semata-mata karena saya rindu kehidupan saya synchronized with the Lord daily. Saya punya kerinduan yang utama adalah supaya saya semakin apa? Selaras. Saya semakin sinkron dengan kehendak Tuhan. Kadang-kadang ada banyak orang datang memilih untuk ikut Tuhan supaya mereka menang, supaya mereka apa? Supaya mereka berhasil, supaya mereka on top in their lives. Tapi mereka gagal untuk memilih ketika apa? Kehidupan ini tidak seperti yang mereka kehendaki. Stop dulu sebentar. Tahu gak saudara? Terbanyak hal dalam kehidupan ini yang sesuai dengan kemauan saudara. Benar gak sih? Benar gak sih? Hah? Tidak semuanya. Ini Rick Warren punya buku. Dalam buku Purpose Driven Life halaman yang 18. Anda dijadikan untuk Allah, bukan sebaliknya. Dan menjalani hidup berarti membiarkan Allah memakai Anda bagi tujuannya. Bukan Anda yang menggunakan Allah bagi tujuan Anda sendiri. Anda bisa mencapai semua sasaran pribadi, menjadi luar biasa berhasil dalam standar dunia, tapi tidak mengetahui tujuan mengapa Allah menciptakan Anda. Buku itu bagus banget, benar sekali. Kadang-kadang kita pakai Tuhan untuk melakukan apa? Tujuan-tujuan kita. Kita bilang ini suara Tuhan untuk kepentingan kita. Tapi selebihnya kita hanya mau pakai itu untuk kepentingan kita sendiri. Saya suka di YWAM ada satu program namanya namanya Crossroad ya. Crossroad itu diperuntukkan buat orang-orang yang sukses. Mereka sudah sukses diajak untuk ikut. Mengapa? Supaya mereka tahu menggunakan kesuksesan mereka untuk tujuan Tuhan. Mungkin sekarang saudara lagi pahit, saudara lagi marah, saudara berkata, Tuhan mengapa saya begini? Atau mungkin pertanyaan yang paling bodoh yang kita selalu buat, Tuhan apakah yang harus saya perbuat? Mungkin Tuhan berkata begini, lalu kau mau buat apa? Ini kan hidupmu. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Coba kita lihat dulu. Saya cuma mau dudukkan saudara pada track saudara supaya saudara tahu bahwa selebihnya nanti saudara dapat dipakai oleh Tuhan apapun yang saudara sedang lalui. Prinsip utamanya adalah ini. Prinsip utamanya adalah ini. Kita bisa mengalami kesulitan, tapi hasil akhirnya yang kita perlu kejar. Hasil akhirnya selalu mulia. Hasil akhirnya selalu apa? Yang terbaik Tuhan siapkan buat kita. Mengapa hanya rancangan? Mengapa Tuhan kasih saudara rancangan? Kenapa Tuhan tidak bilang begini? Ini garis kehidupanmu.
Lalui aja. Kenapa Tuhan tidak pernah kasih tahu kita? Ini dia ini. Seperti kita bangun pagi, kemudian Tuhan kasih tunjuk film. Engkau bakal jadi begini, ikutin. Enggak. Yang Tuhan beri buat kita adalah apa? Rancangan. Mengapa rancangan? Sekali lagi, karena dia hargai pilihan saudara. Tuhan tidak patok kehidupan kita. Oke, kamu jalan ini, kamu dapat ke kiri atau kanan, kamu pasang di sini. Tuhan tidak pernah paksa. Dia kasih rancangan buat kita. Kita kadang-kadang belok ke kiri, kembali lagi ke rancangannya. Kita belok ke kanan, kembali lagi ke rancangannya. Kita mungkin berhenti lama di sebuah tempat, didorong kita maju lagi ke depan. Prinsip utamanya adalah, mengapa hanya rancangan? Karena Tuhan menghargai kehendak bebas saudara. Terus kita berkata, kenapa Tuhan tidak bikin saya jadi begitu? Tuhan berkata, tidak. Kamu harus bekerja sama dengan Tuhan. Kamu harus memilih membuat keputusan dalam kehidupan ini untuk menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Betul? Itu adalah prinsip firman Tuhan. Kita tidak bisa hidup seperti apa yang kita mau, kemudian berharap sampai pada tujuan sambil berkata gini, pokoknya beres. Tuhan sudah atur. Garis hidup alternatif, bukan garis hidup normal yang kita masuki saat mengambil keputusan untuk mengikuti pimpinan Roh Kudus. Itu sebenarnya adalah hal yang paling sukar dimengerti secara filsafat. Kita punya pemahaman dari kecil, Tuhan sudah atur. Dari sini kamu akan pergi ke sana. Selesai. Sama dengan begini. Tuhan sudah putuskan bangsa Israel keluar dari tanah Kanaan dan keluar dari tanah Mesir masuk ke tanah Kanaan. Tuhan lupa. Apa Tuhan lupa? Jarak dari Mesir ke Kanaan cuma berapa hari kalau berjalan kaki? 11 hari. Kalau naik pesawat 1 jam 5 menit tidak sampai barangkali. Sudah terbang dari Kairo pergi ke Madaba itu cuma 45 menit naik pesawat. Okay. Kalau jalan kaki 11 hari. Jalan kaki 11 hari. Tuhan lupa. Kalau dia berkata, aku akan membawa kamu ke tanah perjanjian, keluar dari Mesir. Berapa lama ditempuh oleh bangsa Israel? 40 tahun. Kenapa 40 tahun? Kenapa 40 tahun? Sampai juga sih. Nyampe. Tapi nggak seperti perhitungan kan? Sampai juga sih. Tapi ini yang paling parah. Semua yang keluar dari tanah Kanaan, dari tanah Mesir, tidak ada yang masuk ke tanah Kanaan. Semuanya mereka apa? Mati di padang gurun. Hanya 2 orang yang masuk. Siapa mereka? Yosua dan Kaleb. Di mana 2.999.898 orang. Mana mereka? Cuma 2 orang. 3 juta orang mati di tengah jalan. Sekali lagi, waktu kita menyerahkan diri kepada Tuhan, Tuhan kasih pilihan buat saudara. You have to decide. Nah ini prinsipnya. Makanya kita perlu bertumbuh untuk dapat membuat keputusan lebih baik. Saya ulangi lagi. Makanya kita perlu bertumbuh untuk dapat membuat keputusan yang lebih apa? Yang lebih baik. Kalau saudara memilih untuk tetap kerdil dan bisa buat keputusan, orang lain yang putuskan saudara, jangan marah pada Tuhan. Kalau saudara lambat mencapai apa yang Tuhan inginkan sudah capai. Setuju? Setuju? Saya mau baca yang Francis Chan tulis tapi nggak usah. Kita lompat aja. Ini dia. Apa sebenarnya yang perlu? Ingat, Tuhan punya rancangan. Dulu, Tuhan punya rancangan. Tuhan punya rancangan. Berarti kita perlu untuk mengetahui rancangannya. Kita perlu untuk mengetahui rancangannya. How do you know the plan of God? How do you know the plan of God? Dengarkan keinginannya. Sebab Tuhan mau bagi rancangannya pada saudara. Itu jelas kan? Saya tidak perlu bahas lagi. Tuhan mau bagi rancangannya buat saudara. Tapi ini yang penting. Tadi juga mungkin Pastor Ray bahas sedikit. Hati yang rindu dan siap untuk apa? Mentaati apa? Tuntunannya. Jadi begini. Yang pertama adalah Tuhan punya rancangan. Setuju? Yang kedua, ini dia ini. Tuhan punya tuntunan. Yang pertama Tuhan punya rancangan. Yang kedua dia punya apa? Tuntunan. Dan belum tuntunan. Merupakan kehendak Tuhan untuk menuntun saudara. Makanya dia taruh pada saudara Roh Kudus.
Roh Kudus itu namanya adalah roh penuntun. Dia mau menuntun kehidupan saudara. Dia mau bawa saudara dari awal kehidupan saudara. Saudara mau dituntun sampai saudara menjadi sempurna seperti yang Tuhan kehendaki. Bilang dulu, Tuhan punya rencana, Tuhan punya tuntunan. Kita harus memutuskan. Saya ulangi lagi. Tuhan punya rencana, Tuhan punya tuntunan. Kita harus memutuskan. Memutuskan untuk apa? Untuk ikut kemanapun dia pergi. Makanya dia bilang buat kita begini, dimanapun aku berada, di situ hamba-hambaku perlu apa? Berada. Sebab Tuhan punya rencana, dia punya tuntunan. Kita harus memutuskan, saya mau ikut Tuhan kemanapun dia bawa saya pergi. Ya. Setuju? What is your decision? Saya sudah bilang, untuk mengenal rancangan Tuhan kita perlu bergaul karib dengan dia. Untuk mengenal tuntunannya, terima kepenuhan Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Karena kita siapkan hal tersebut untuk kehidupan kita. Ini dia. Begitu kita bertobat, yang gambar GPS itu, ini dia. Tuntunan Tuhan kepada kita adalah jalan yang apa? Tidak dikenal. Bilang dulu, jalan yang apa? Tidak dikenal. Bilang dulu, jalan yang apa? Tidak dikenal. Kita baca Yesaya 42 ayat 16, itu penting. Ini aneh banget. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan apa? Kulaksanakan. Apa yang dia mau laksanakan adalah dia mau membawa kita di jalan yang tidak kita kenal. Kenapa dia mau bawa kita di jalan yang tidak kita kenal? Halo? Supaya kita bergantung kepada Tuhan. Sebab kalau kita sudah tahu, kita bergantung kepada akal pemikiran kita sendiri. Jadi sebenarnya tujuan Tuhan bawa kita itu begini, supaya kita bertumbuh dalam ketergantungan kita kepada Tuhan. Bukan bergantung pada manusia, tapi bergantung pada Tuhan. Jalan yang tidak kita kenal itu seperti new experience. We never been in this way before. We never been experienced this situation before. We never been in this situation like before. This is a new experience. Ini adalah hal yang baru buat kita. I bet if you ask Brian can ask you a question. Is it different to live in Darwin and to live in Melbourne? Different lah. Sebenarnya Brian ada dengan kita ini adalah pengalaman yang tidak dia kenal. Iya, he doesn't even understand what we're talking about. He doesn't even understand a word. Yang dia tahu cuma makan dan ganteng. Itu aja yang dia tahu. Is there anything else? Coba. Pernah dengar kata ini nggak? Pernah dengar kata ini? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah apa? Didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah apa? Timbul dalam niat hati manusia, itu yang Tuhan siapkan buat kita. Kita mau banget itu, saya mau itu, berani. Yang belum pernah dilihat oleh mata, you never seen before, you never perceived before in your heart, sudah pernah tahu itu. Tuhan berkata, I prepared for you. Yakin masih mau berjalan dengan Tuhan? Yakin? Makanya Yesus bilang begini buat kita, ikutlah aku, follow me.
kita ikut Tuhan. Kita pikir kita bakal tahu, padahal enggak. Dia bakal bawa saudara kepada hal yang luar biasa. Saya tadi baru telepon sebentar kita main game. Aneh sekali sih. Orang ini kadang-kala saya sudah tidak suka ngobrol sama dia. Karena dia anak rohani saya sih sebenarnya, cuma dia agak sedikit ya gitu-gitulah. Ya. Tahu nggak? Saya mungkin dalam waktu dekat ini bakal berangkat ke Rusia. Duta besar Indonesia di Rusia sudah beritahu pada tujuan tempat Yesina dan istrinya harus datang ke Rusia memperlengkapi orang-orang Kristen yang ada di Rusia, Georgia, Ukraina. Mereka bakal kumpul semuanya. Disuruh datang untuk diberi pencerahan, katanya. Some years ago, beberapa tahun yang lalu, saya berdoa. Kata yang datang pada saya adalah go to the north. Saya kemudian buka peta, Melbourne North, Jepang. Haleluya. Ternyata bukan, far north. Buka ke atas ada 2 tempat. Kalau tidak Mongolia, Rusia. Kita nggak tahu apa-apa. Satu kali kita pergi ke sebuah kebaktian, betul ya sayang? Seorang hamba Tuhan dari Afrika Selatan, out of nothing, berkata buat kita, you will go to Russia. Kita simpan dong, nggak ada connection. Kita simpan dong, nggak ada connection. Kemarin saya pergi ke mobil potong rambut, pergi ke PCTC kan, mau botakin sedikit rambut, pergi ke PCTC. Di jalan orang ini telepon terus berulang-ulang kali. Saya jawab teleponnya, bos, ya maafkan, saya tadi nonton basket ini nggak perhatiin. Dia telepon terus. Tadi dia beritahu buat saya, kamu bakal diundang. Siap-siap aja. Dalam hati saya, apa yang kita nggak pikirin, Tuhan persiapkan buat kita. Jadi yang mau pergi Rusia, siap-siap pergi sama saya. Ya siapa tahu. Rusia. Cari klien saya. Saudara punya angan-angan terlalu berkelebihan semua. Too far. Oke, saya mesti selesai cepat. Nah ini dia. Yesus berkata, Lukas 9 ayat 33, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mengikut aku harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saya baru paham ini artinya. Kenapa kalau mau mengikut Yesus, keinginanmu harus mati dulu? Kenapa? Sebab jalannya bakal kamu tempuh, bukan yang kamu mau. It's a new ways. Jalan baru, pemandangan baru, pengalaman baru. Makanya begini, kamu harus mati dulu baru bisa ikut. Kalau kita jalan ikut Yesus, ikuti mau-maunya kita bakal pilih jalan kita sendiri kan. Makanya dia berkata begini, kamu harus pikul salib setiap hari dan mengikut aku. Sebab jalan yang bakal kamu tempuh, it's not just the usual way, but it's the ways of God. Jalannya Tuhan. Amsal 3 ayat 5-7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Siapa yang percaya kepada Tuhan? Percayalah kepada Tuhan. Apa? Dengan apa? Itu punya pengertian totally surrender. Ya, percaya disebut totally surrender. Dengan segenap hati punya pengertian you totally surrender to God in the ways that you're gonna take. Dan janganlah bersandar pada apa? Pengertianmu sendiri. Mengapa jangan bersandar pada pengertianmu? Because this ways is not the ways that you used to do. Beda. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Terjemahan The Message ayatnya ke-6. Listen to God's voice in everything you do. Everywhere you go, He is the one who will keep you on track. I like it. Listen to the voice of God. Saya nggak tahu bagaimana saudara caranya mendengarkan Tuhan, tapi dengarlah.
dengarlah suara Tuhan. Bersekutu dengan Dia. Saya masih umur 16 tahun, kasihan. Baru bertobat. Saya baru belajar berdoa yang benar itu kayak apa. Orang bilang kalau berdoa katanya mesti berlutut. Saya berlutut lah. Begitu saya berlutut, Tuhan bicara buat saya, pergi ke rumah sakit. Sakit. Dalam nama Yesus, setan, pergi. Dua lagi. Pergi ke rumah sakit. Wah. Keluarlah saya, orang di rumah tanya, mau kemana bos? Ke rumah sakit. Sakit apa? Enggak. Kenapa ke rumah sakit? Iya, ke rumah sakit. Pergilah saya naik motor ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, standar motor, turun dari motor, ketemu teman SMA saya lagi jalan. Namanya Medi. Jonathan? Besok siapa? Enggak. Disuruh ke rumah sakit. Saya masih 16 tahun kan. Sudah. Saya ngomong sama dia. Kamu kesini ngapain? Ya, saya datang aja. Kamu tadi nggak sekolah. Kamu kemana? Oh iya, ibu saya sakit. Jadi ngobrol saya sama dia. Saya sekarang mau pulang. Ibumu sakit. Tiba-tiba suara yang sama yang bicara pada saya berlutut. Berkata buat saya, bilang buat Medi, kamu melihat mamanya. Kalau ketemu di sini nggak ada alasan. Oh, mamamu sakit. Boleh nggak saya lihat? Lihat saya. Pikirnya naksir kali. Jauh mama saya. Sudah nggak? Saya melihat aja mama. Oke. Dia udah mau pulang. Dia agak kesal juga. Diantar saya ke mamanya. Sampai lihat mamanya. Kondisinya udah lemah banget. Sakit usus buntu. Usus buntunya sudah pecah. Udah bau, udah macam-macam. Kita ada di situ. Sekarang mau bikin apa? Tiba-tiba suatu berkata gini, doakan mamanya Medi. Kalau sakit pilek saya berani. Yang kayak gini nafasnya tinggal satu-satu, janganlah. Doa aja. Boleh nggak saya berdoa buat kamu? Lihat saya. Boleh. Saya datang ke mamanya. Sambil baca ayat yang tadi pagi saya baca. Orang percaya tumpang tangan, orang itu akan sembuh. Tugas orang percaya tumpang tangan, tugas orang itu sembuh. Itu aja. Loh iya dong. Tugas saya tumpang tangan, orang itu harus sembuh. Saya tumpang tangan. Ya, saya tunjuk ayatnya. Tuhan, saya berdoa dalam nama Yesus, sembuhkan mamanya Medi. Haleluya. Amin. Sudah. Mereka masih dalam posisi doa. Saya berkata, saya pamit ya. Saya harus pergi. Oh, katanya kamu disuruh ke sini. Iya, saya harus pergi sekarang. Langsung kabur pulang. Di rumah saya berkata, Tuhan, jangan kayak gini lagi lah. Pertama saya malu, nggak ada alasan. Tahu? 3 hari kemudian, saya datang ke tempat itu. Saya lihat dari jauh, kosong, nggak ada orang. 2 hari lalu, gawat banget kan? Jangan-jangan sudah mati. Saya masuk mendekat di pinggir, coba melihat di dalam. Tapi masih ada makanan, masih ada apa. Tiba-tiba ada ibu yang mengambil dari belakang. Cari siapa? Saya kaget bang. Wis. Tantenya tersenyum. Dalam waktu 2 hari, tante itu disembuhkan. Sembuh. Nggak bilang karena saya doakan. Cuma saya pulang dengan sebuah kepastian. Terserah. Apakah dokter yang bikin sembuh dia? Tapi pasti waktu saya datang berdoa, dia disembuhkan oleh Tuhan. Sejak hari itu saya doakan siapa saja. Bahkan kalau pergi kebaktian orang mati, orang sudah mati, saya tumpang tangan dari kepalanya. Kalau Yesus bangkit, kalau tetap tidur, tetap aja dia dapat mati. Pokoknya saya berdoa buat apa aja.
Sebab I know the way. Tapi setelah itu tuntunannya lain lagi. Tuntunannya beda lagi. 6 tahun kemudian, ibu saya infus kemana-mana. Saya sudah pelayanan, saya kembali. Ternyata ibu saya nggak dikasih tahu sih. Dia ternyata lung cancer, kanker paru-paru. Seluruh paru-parunya udah tidak berfungsi. Jadi paru-paru sudah berfungsi, dia pakai oksigen. Kalau sudah tidak lagi yang saring, jadi perutnya jadi besar. Seluruhnya besar, tiba-tiba mesti keluar lagi udaranya, perutnya membesar, udah kayak gitu. Saya datang kepada ibu saya. Saya berkata, Mami kan Tuhan Yesus sayang Mami kan? Iya. Saya mau berdoa ya? Iya. Berdoa dalam nama Yesus. Seperti keyakinan saya berdoa pada setiap kali saya berdoa, orang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Habis saya berdoa, saya peluk ayah saya peluk kakak saya mau pulang ke Tawangmangu lagi. Tiba-tiba ada ibu di sebelahnya. Ibu yang berkata begini, boleh nggak anak itu berdoa juga buat saya? Saya pergi ke samping, saya tumpang tangan buat ibu ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Tahu nggak? Saya pulang ke Tawangmangu. Saya cuma 2 hari di Tawangmangu. Saya terima telegram, Yo, Mami meninggal. Hah? Saya mesti pulang. Saya pulang, kembali ke situ. Tahu nggak? Yang hadir di acara pemakaman ibu saya, ibu yang di sebelahnya saya doakan itu, dia sehat, dia keluar. Ibu saya meninggal. Jalan baru lagi. Saya nggak ngerti lagi di mana sebenarnya ini. Saya pikir saya punya karunia. Saya berdoa buat orang lain sembuh, saya berdoa buat ibu saya meninggal. Apalagi ini? Boleh saya beritahu buat saudara? Makanya kita bilang buat kita, percayalah kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada akal pikiranmu. Karena Tuhan tidak bisa dimasukkan kepada logikamu, nggak bisa. He is too big. Nah, di sini kita perlu belajar untuk ikuti Tuhan. Ikuti aja. Saya ketemu orang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia pakai kepenuhan Roh Kudus itu untuk kepentingannya sendiri. Dia pakai urapannya untuk memperkaya dirinya sendiri. Dia pakai karunia-Nya untuk kepentingannya sendiri. Dia lupa semuanya itu harusnya dia pakai untuk melakukan kehendak Tuhan. Saya tanya, sudahkah saudara mengikuti Tuhan? Have you? Atau saudara ikuti keinginan saudara sendiri? Ibrani 11 ayat yang ketiga, saya harus selesai di sini. Karena iman Abraham tahan ketika dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Sekarang kita baca sama-sama kata berikutnya ini. 1, 2, 3. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dia tuju. Saya habis berdoa, kemudian saya dapat ayat ini. Waktu itu lagu yang paling top kita suka nyanyi. Ku bersyukur kepadamu di antara bangsa ya Tuhan. Itu tahun 88. Tinggi itu. Ku bermasmur bagimu di antara bangsa. Itu kan. Saya nyanyi lagu itu. Kemudian saya baca ayat ini. Saya mulai menangis. Saya seperti rasanya berjalan, tidak tahu pergi kemana lagi. Saya nggak tahu kemana saya harus pergi. Sudah tahu sudah mau pergi kemana? Do you know where to go? Kita hanya bisa bergerak maju kalau Tuhan tuntun kita maju. Kita hanya bisa maju kalau Tuhan tuntun kita maju. Kalau Tuhan tidak tuntun kita maju, kita tidak tahu pergi kemana. Alkitab berkata, ia berangkat dan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Waktu saya baca itu, dia berkata ini, Abraham pasti jatuh cinta banget dengan Tuhan sampai he walk anyway. Ketaatan kelihatannya gila, tapi ketaatan punya hasil. Kita yang duduk di sini disebut anak-anak Abraham. Waktu dia jalan, dari dia bisa tahu. Dia nggak tahu
Dia berangkat anyway, dengan tidak mengetahui tempat yang dia tuju. Yang dia cuma tahu adalah begini, dia berjalan mengikuti Tuhan. Ini kata kunci. Tuhan tidak pernah menjanjikan perjalanan yang mulus, tapi akhir yang baik dan mulia. Itu Tuhan kita. Makanya ikuti dia. Totally abide adalah kita punya motto dalam kehidupan ini. I will follow through, no matter what, no matter how. Yang saya tahu gini, Tuhan sertai kita. Saya dan keluarga datang ke Melbourne. Sejujurnya kita tidak tahu begini apa. Kita datang ke Melbourne baru 2 tahun, istri saya minta pulang. Selebihnya cuma dia sakit terus di sini. Coba tanya ini. 4 tahun pertama dia ada di Melbourne sakit terus. Ini dari beratnya sekian, ini jadi kurus banget. Saya sampai takut lihat istri saya. Saking dia sakit, saya juga ikut sakit karena ini. Tapi yang kita tahu ini Tuhan menyertai kita. Pengen pulang berkali-kali, pengen disuruh pulang berkali-kali. Sampai barangkali orang di mana di imigrasi lihat terus namanya kita. Ya dia lagi. Ya dia lagi. Mungkin kalau sekarang namanya Enos. Dia lagi. Dia lagi. Coba hidup dipimpin oleh Tuhan tidak selalu mulus. Tapi ada satu kata yang saya mau beritahu kepada saudara. Tuhan selalu menyertai saudara. Coba cek Kejadian 39. Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Di rumah Potifar Tuhan menyertai Yusuf. Dalam penjara Tuhan menyertai Yusuf. Dimanapun Tuhan menyertai kita. Kita aja yang nggak tahu. Dipimpin oleh Tuhan tidak mudah dan nyaman. Semuanya merupakan apa? Proses. Ingat, Tuhan punya rancangan. Dia punya tuntunan. Kita harus pilih. Pilih gimana? Ikuti aja tuntunan. Ikuti aja yang dia minta kita jalan. Mungkin kita nggak tahu besok seperti apa. Kita yang well organized, kita mau semua kita tahu seperti apa. Orang yang well organized kayak gini bakal frustrasi ikut Tuhan. Nggak salah well organized, tapi begini, izinkan Tuhan yang pandu jalannya. Izinkan Tuhan yang tuntun jalannya. Mungkin sudah bakal marah kiri dan kanan, tapi dengarkan ini, perjalanannya adalah perjalanan yang merupakan proses kehidupan. Ini dia. Yang penting hindari 2 hal: berhenti memberontak, berhenti bersungut. Bangsa Israel contoh kegagalan, orang dipimpin oleh Roh Kudus. Itu jelas. Sekali lagi, Tuhan menjadikan perjalanan itu sebagai kesempatan untuk apa? Saudara mengenal Dia. Dia kenal isi hati saudara. Dia tahu siapa saudara. Amin. Walk with Him. Saya mau bilang buat Tuhan seperti yang saya bilang 30 tahun yang lalu. Father, walk with me. Berjalanlah dengan saya. Saya nggak tahu menjadi apa besok. Berjalanlah dengan saya. Saya tahu yang berjalan dengan saya adalah Dia yang memegang hari esok saya. Mari kita berdoa.